Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel dalam suatu organ atau jaringan melalui pembelahan sel, sehingga mengakibatkan peningkatan massa organ. Hiperplasia dibagi menjadi dua, hiperplasia fisiologis dan hiperplasia patologis. Hiperplasia fisiologis dibagi lagi menjadi dua, hiperplasia hormonal dan hiperplasia kompensasi. Hiperplasia hormonal adalah hiperplasia yang terjadi sebagai respon tubuh untuk meningkatkan kapasitas fungsional suatu organ ketika dibutuhkan. Contohnya adalah ketika seseorang wanita hamil, terjadi pembesaran payudara. Hal ini disebabkan karena epitel kelenjar payudaranya mengalami hiperplasia sebagai persiapan untuk produksi ASI. Kemudian hiperplasia kompensasi. Hiperplasia kompensasi adalah hiperplasia yang dilakukan oleh tubuh sebagai respon terhadap hilangnya sebagian jaringan dari suatu organ. Contoh hiperplasia kompensasi adalah hiperplasia yang terjadi pada hati setelah kerusakan atau setelah reseksi parsial, seperti pada seseorang setelah melakukan donor hati. Kemudian hiperplasia patologis. Penyebab umum hiperplasia patologis adalah karena kelebihan hormon. Contohnya pada dinding endometrium rahim yang menebal akibat rangsangan estrogen dan pada kelenjar prostat yang membesar akibat rangsangan hormon androgen. Untungnya hiperplasia ini terkendali dan tidak ada mutasi pada gen pengatur pembelahan sel. Selain itu, jika hormon tersebut dihilangkan, maka hiperplasia akan menurun. Pertumbuhan kanker berbeda dari hiperplasia, tetapi hiperplasia dapat menjadi titik awal untuk memulai proliferasi kanker. Misalnya, pasien dengan hiperplasia endometrium memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terkena karsinoma endometrium. Penyebab lain dari hiperplasia adalah hipoksia, yaitu kadar oksigen dalam jaringan yang rendah. Selama hipoksia, akan terjadi hiperplasia eritroid di sumsum tulang untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Kemudian hiperplasia juga bisa dirangsang oleh adanya antigen. Contohnya pada hiperplasia limfoid yang terjadi ketika limfosit berproliferasi sebagai bagian dari respon imun. Selain itu, infeksi virus tertentu seperti papillomavirus dapat menyebabkan kutil kulit dan beberapa lesi mukosa yang terdiri dari epitel hiperplastik. Virus akan membuat sel yang terinfeksi menghasilkan faktor pertumbuhan sehingga terjadilah hiperplasia. Lalu, di jaringan manakah hiperplasia mungkin terjadi? Kita dapat membagi semua sel ke dalam 3 kelompok, sel labil, sel stabil, dan sel permanen. Sel labil dan sel stabil adalah kelompok sel yang masih dapat membelah setelah kehidupan embrio, sedangkan sel permanen tidak. Sehingga hiperplasia hanya terjadi pada kelompok sel labil dan sel stabil saja. Sel labil adalah sel yang terus-menerus berada dalam siklus sel, seperti sel epidermis dan mukosa saluran cerna yang sering beregenerasi, sehingga sel-sel penyusun jaringan tersebut terus membelah. Sel stabil adalah kelompok sel yang berhenti pada fase G0, namun akan memasuki siklus sel kembali jika diperlukan. Contohnya adalah hepatosit atau sel-sel hati. Sedangkan sel permanen adalah kelompok sel yang tidak pernah membelah setelah kita lahir. Contohnya adalah neuron atau sel-sel saraf dan miosit atau sel-sel otot jantung. Oleh karena itulah, hiperplasia tidak pernah terjadi pada otak dan pada jantung. Rangsangan estrogen yang berkepanjangan tanpa peralihan ke progesteron seperti yang biasanya terjadi pada ovulasi menyebabkan hiperplasia endometrium. Estrogen ini akan membuat kelenjar endometrium di stroma berproliferasi lebih dari biasanya. Penyebab rangsangan estrogen yang berkepanjangan ini mungkin merupakan siklus anovulasi, di mana tidak terjadi ovulasi karena folikel yang bertahan. Hal ini terjadi pada masa menopause dan pada masa pubertas. Contoh lain peningkatan produksi estrogen adalah pada obesitas atau pada penyakit ovarium polikistik. Pada obesitas, jumlah jaringan adiposa yang besar akan mengubah lebih banyak testosteron menjadi estrogen. Pemberian estrogen eksogen juga dapat menyebabkan hiperplasia.
Wanita dengan hiperplasia endometrium akan mengalami perdarahan abnormal yang disebut juga metrorragia.